Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya bertugas untuk menjadi pemandu wisata Anda sehari. Perkenalkan, nama saya Duyanti Rahmadanu dari mahasiswa Bisnis Perjalanan Wisata kelas A. Langsung saja kita langsung berkunjung ke Tebing Breksi. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan beberapa sejarah tentang Tebing Breksi. Tebing Breksi ini awal mulanya adalah sebuah kompleks pertambangan batu putih yang dikelola oleh warga sekitar. Dengan kata lain, Tebing Breksi ini sebenarnya tidak terbentuk secara alami, akan tetapi terbentuk akibat aktivitas menambang yang dilakukan oleh warga sekitar. Selanjutnya, awal mula Tebing Breksi menjadi destinasi wisata di daerah Jogja adalah ketika para peneliti geologis melakukan penelitian terhadap batuan yang berada di lokasi tersebut. Selanjutnya, di sini pihak pengelola Tebing Breksi menyediakan berbagai jenis macam spot foto yang telah tersedia. Dan Anda bisa berfoto-foto dan membayar cukup dengan seikhlasnya. Selanjutnya, setelah dilakukan penelitian, data tersebut menghasilkan bahwa batuan yang ada di lokasi tersebut merupakan endapan dari abu vulkanik Gunung Api Purba Ngelanggeran. Maka dari itu, kawasan Tebing Breksi termasuk kawasan cagar budaya alam yang harus dilindungi, sehingga aktivitas yang awal mulanya berupa pertambangan dihentikan. Sejak saat itu, aktivitas masyarakat di sekitar lesu atau bisa dibilang buruk, dikarenakan masyarakat yang awalnya bekerja sebagai penambangan harus mencari pekerjaan lain. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang wisatawan mengunjungi bekas tambang tersebut karena memang pemandangan yang bagus dengan gunung yang tinggi menjulang, yang merupakan suatu hal yang belum pernah ada sebelumnya di Yogyakarta. Pada saat itu, terbentuknya kepengurusan untuk mengurus kawasan Tebing Breksi ini dan untuk memelihara kawasan Tebing Breksi ini. Dan sehingga pada akhirnya Tebing Breksi ini ramai dikunjungi. Seperti yang kita sudah lihat, di sebelah kanan saya ada ukiran naga, patung naga. Ukiran naga itu dibuat dengan filosofi agar menjadi daya tarik pengunjung. Desain ini merupakan perpaduan dari ukiran naga di Bali dan di Yogyakarta. Menurut falsafah Jawa, naga memiliki arti sebagai sang penjaga. Secara simbolis, Tebing Breksi berada di bawah kawasan Candi Ijo. Bagian candi utama memiliki lingga yoni atau bisa disebut arca perempuan berbentuk naga. Desain ukuran tebing ini juga disesuaikan dengan Candi Ijo. Begitu juga dengan letaknya yang berada di bawah candi dan menghadap ke arah timur. Dibuat pada tahun 2016. Proses pembuatan ukuran ini memakan waktu hingga 3 bulan. Sebab selain menyelesaikan ukuran naga, si pemahat tersebut juga mengerjakan ukiran huruf Tebing Breksi. Seperti yang kalian ketahui, di sebelah sini sudah ada toilet untuk toilet lelaki dan perempuan. Menurut saya toilet tersebut sudah cukup bersih dan juga terawat sehingga wisatawan yang datang ke sini dapat terjaga keamanan dan serta kenyamanannya. Selanjutnya, seperti yang kita lihat dan seperti yang kita ketahui bahwa di Desa Wisata Tebing Breksi ini sudah tersedia musola dan juga masjid. Sehingga
para wisatawan yang beragama muslim tetap dapat melakukan wisatanya dengan tenang dan juga ibadahnya dengan tenang sesuai anjuran agama. Seperti yang kita ketahui dan seperti yang kita lihat di belakang saya sini sudah ada kantin ataupun bisa disebut food court. Sehingga para wisatawan yang ingin mengisi tenaganya dengan makan dan minum dapat mampir ke kantin dan food court di Desa Wisata Tebing Breksi. Selanjutnya, fasilitas yang diberikan di Desa Wisata Tebing Breksi antara lain adalah tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan di sini telah dilengkapi dengan banner protokol kesehatan. Yang pertama, gunakan masker, gunakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan, gunakan transaksi pembayaran yang non tunai dan social distancing, dan cek suhu tubuh. Selanjutnya kita berada di kawasan Candi Kalasan. Candi Kalasan ini dibangun pada abad 8 Masehi atas perintah Rakai Panangkaran untuk menghormati bodhisatya, wanita atau Dewi Tara dan para pendeta-pendeta Buddha lainnya. Uniknya, bangunan candi ini berada di kawasan rumah warga. Namun hal ini tetap tidak membuat pesona candi ini tersembunyi. Candi Kalasan adalah candi yang bercorak Buddha yang bisa kita lihat dari stupa pada bagian atap candi dan diklaim sebagai candi Buddha tertua di Yogyakarta. Di sini kita bisa melihat banyak sekali stupa, kurang lebih terdapat 52 stupa di Candi Kalasan. Jika dibandingkan dengan candi-candi populer seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, memang Candi Kalasan belum seterkenal itu. Namun, keindahan dan nilai historis dari Candi Kalasan tak kalah dengan candi-candi tersebut. Salah satu yang menjadi keunikan dari Candi Kalasan adalah semen kuno yang digunakan untuk menempelkan relief di sini berbeda dari candi yang lain. Biasanya, semen yang berfungsi sebagai perekat menggunakan bahan kimia. Namun, semen kuno yang ditemukan di Candi Kalasan terbuat dari bahan alami yang khas dan dibuat dengan vajralepa. Selain sebagai perekat, vajralepa juga berfungsi untuk melindungi candi dari lumut ataupun jamur. Candi Kalasan memiliki bangunan yang berbentuk menyerupai bujur sangkar dengan ukuran sekitar 45 kali 34 meter dengan 4 pintu di 4 sisi candi dengan pintu di sebelah timur sebagai pintu utama. Candi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian mahkota candi, tubuh candi, dan kaki candi. Di dalam tubuh candi terdapat 1 ruangan utama dan 4 ruangan lainnya. Pada ruangan utama kita akan melihat sebuah patung setinggi kurang lebih 6 meter yang terbuat dari perunggu dan belum diketahui sebagai perwujudan dewa apakah patung tersebut dibangun. Kita juga bisa melihat sebuah singgasana yang dihiasi dengan ukiran berbentuk singa berdiri di atas panggung seekor gajah. Atap candi terdiri dari 2 tingkatan dengan bentuk persegi 8. Pada tingkatan pertama, kita bisa melihat arca berbentuk manusia Buddha, dan pada atap di tingkat kedua kita akan melihat arca Dayani Buddha yang dilengkapi dengan beberapa stupa. Pucuk tertinggi Candi Sari berbentuk stupa segi 8 yang dilengkapi dengan relung-relung, sulur-sulur, dan arca-arca Buddha yang sangat indah. Salah satu yang menarik adalah arca Gana yang digambarkan sebagai manusia kerdil dengan perutnya yang buncit dan sering memikul barang. Pada kaki candi terdapat sebuah makara yang dikelilingi dengan hiasan yang unik. Lokasi candi ini tidak jauh dari pusat kota Yogyakarta. Bertepatan, Anda hanya perlu menyusuri jalan Jogja Solo dan Anda akan menemukan sebuah bangunan candi yang menjulang di sisi selatan jalan, tepatnya di depan Rumah Sakit Bayangkara Kalasan.